Sony, saya izin bertanya, Mas Sony ini masuk Islam ada yang memaksa atau tidak? Tidak ada. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang menyuruh. Tidak ada. Tidak ada yang menyuruh dari yang mengantarkan. Tidak ada. Tidak ada. Apa dasarnya mau masuk Islam? Saya pernah kebenaran Islam itu pasti. Nah, dari kayak sebenarnya agama-agama lain untuk mengajarkan ini, tapi tidak se-realita agama Islam itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Aku bersaksi. Muhammad adalah utusan Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asnaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para tuan guru, para sesepuh dan para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kami hadir semuanya di Sika Konveksi. Ini adalah pensyahadatan yang monumental karena biasanya pensyahadatan dilaksanakan di masjid, di musola atau tempat gedung kantor ya, gedung kantor. Besok insya Allah kami di Gresik ada pensyahadatan di gedung dakwah Muhammadiyah di Gresik. Nah ini pensyahadatannya monumental di tempat yang tidak umum. Jadi insya Allah ini berkah ya. Ini ingin kita tunjukkan bahwa kepada seluruh masyarakat dimanapun, masyarakat dunia, bahwa orang masuk Islam itu bisa di mana saja. Orang bersyahadat itu di mana saja, gampang sekali. Sedangkan kalau orang murtad itu sulit. Orang murtad harus ke gereja dulu, harus dicelup-celupkan dulu, masuk kolam renang dicelup-celupkan begitu. Jadi sulit, harus cari kolam renang dulu. Jadi kalau di Islam itu orang bersyahadat di mana saja. Ini mau kita tunjukkan kepada seluruh para masyarakat dunia bahwa Islam itu mudah sekali. Alhamdulillah para hadirin sekalian. Ini Cak Ayub bosnya ini, bos Sika Institut, Sika Konveksi. Nah ini, monggo. Yeah. Alhamdulillah, terima kasih sudah memfasilitasi acara pada malam hari ini. Terima kasih Kak. Ya. Permisi. Saya ingin buka data dulu bahwa yang mau bersyahadat malam ini adalah Ananda Sony Saputra. Ya. Mas Sony, saya panggilannya Mas Sony? Boleh. Ya. Mas Sony usia berapa sekarang? 19 tahun mau naik 20 tahun. Oh, masih muda sekali. Iya. Muda belia, 19 mau naik 20 tahun. Cungkoren. Nggak termasuk Cungkoren. Apa standarnya tidak masuk Cungkoren atau tidak? Cungkoren biasanya warga lebih ke Keturunan Tionghoa atau seperti agama-agama Konghucu gitu. Itu termasuk Cungkoren. Ya. Kalau Mas Sony? Saya Cina biasa sih. Ya. Cuman keturunan Cina. Oke. Yang bapak atau yang ibu? Ibu. Yang ibu. Oke. Mas Sony Saputra. Saat ini bekerja bersama kakak.
sudah mantap masuk Islam hari ini? Insya Allah mantap. Kakak itu Kristen atau Muslim? Kristiani Kristen sampai sekarang. sampai sekarang. Sudah tahu kalau Mas Ananda Soni Sudah mau tahu. masuk Islam? Sudah bilang. Sudah. Beliau memperbolehkan, Beliau mengizinkan, tidak mempermasalahkan. tidak mempermasalahkan. Kira-kira nanti setelah masuk Islam satu keluarga tetap bersama keluarga besar? Iya, insya Allah akan tetap bersama keluarga besar. Bapak ibu ada bapak ibu? Dua-duanya tidak ada kan? Dari tidak ada. Oke, berarti insya Allah lebih mudah ya. Insya Allah. Soalnya banyak sekali yang memperkarakan. Maksudnya mu'alaf ini setelah masuk Islam, yang sulit ini setelah masuk Islamnya. Iya. Keluarga, saudara itu memperkarakan. Kemarin saya di Surabaya ini ngurus mu'alaf ya, perempuan. Waduh, sama keluarganya itu tekanan fisik. Padahal bapak ibunya sudah meninggal, tapi masih ada keluarga besar ya. Dia ikut bersama tante. Jadi wah, tekanan fisik bahkan diseret-seret. Nah ini persoalan. Jadi insya Allah mudah-mudahan Mas Soni nanti nggak ada masalah. Jadi lihat dari struktur keluarga tadi, insya Allah lebih mudah ya. Ya, insya Allah. Mas Soni, saya izin bertanya. Mas Soni ini masuk Islam ada yang memaksa atau tidak? Tidak ada. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang menyuruh. Tidak ada. Tidak ada yang menyuruh dari yang mengantarkan. Tidak ada sama Tidak sekali. ada. Apa dasarnya mau masuk Islam? Saya pernah pas waktu SMP pernah melihat suatu konten-konten di media sosial tentang ajaran Islam. Kalau Islam itu benar atau gimana. Nah, saya terinspirasi untuk masuk Islam dan belajar Islam lebih baik. Apa hal yang paling membuat Mas Soni tersadarkan untuk masuk Islam? Ya, dari sebuah konten itu tadi. Dari konten-konten yang selalu muncul tentang ajaran Islam itu. Contoh? Ya, tentang kebenaran Islam itu pasti. Nah, dari kayak sebenarnya agama-agama lain untuk mengajarkan ini, tapi tidak realita agama Islam itu. Oke, baik. Mas Soni dari Kristen? Iya, Kristen. Kristen dari gereja apa? Saya dari gereja. Nggak apa-apa, misalnya nanti gereja jadi nanti misalnya foto untuk disensor ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau foto ditampilkan juga nggak apa-apa. Dari oke. Nanti setelah masuk Islam kira-kira siap untuk menjalankan semua ajaran Islam yang Siap. ya. Dalam Islam ada rukun Islam yang harus dijalankan. Bukan hanya syahadat ini. Iya. Syahadat ini hanya pintu saja. Pintu. Syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Haji bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu melaksanakan ya tidak masalah. Jadi rukun Islam ini pokok ajaran Islam yang harus dijalankan, terutama sholat. Nah, syahadat ini cuma pintu saja. Jadi jangan sampai setelah syahadat sudah masuk pintu sudah buyar gitu aja. Ya sama seperti orang yang masuk rumah, kalau masuk pintu hanya cingak-cinguk saja, hanya lihat-lihat saja, ya berarti dia sebenarnya bukan pemilik rumah itu. Dia cuma lihat-lihat aja, tidak sampai memiliki rumah itu, tidak sampai duduk di kursi, tidak sampai, nah seperti itu. Kemudian yang mengantarkan ini perlu kami tanyakan atau tidak? Tidak perlu. Tidak perlu. Baik. Kalau begitu, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Kemudian izin kalau nanti setiap kali kami ada pensyahadatan, itu kami selalu akan bertanya, kira-kira nanti siapa yang akan membina? Kalau misalnya, jadi kami berikan pertanyaan opsi-opsi. Jadi siapa yang akan membina? Oh ada
dari saudara saya ada gitu kan misalnya. Kalau sudah ada yang membina, alhamdulillah. Tapi kalau tidak yang membina, maka kami akan carikan pembina yang akan mengajarkan tentang pokok-pokok ajaran Islam, terutama bab sholat. Nah, karena nanti sertifikat ini kami terbitkan, kami rilis. Setelah rilis, serah terimanya adalah setelah mu'alafnya sudah bisa bacaan sholat. Kalau sudah bisa bacaan sholat sempurna, sertifikat baru kami berikan. Nah itu. Jadi sertifikat ini gratis, tidak ada biaya. Cuman syaratnya adalah bisa bacaan sholat secara sempurna, secara utuh. Sederhana sekali, mudah, hanya Al-Fatihah. Kemudian ada surat pendek, pilih surat pendek sederhana saja. Ada Al-Ikhlas saja sudah cukup. Ada bacaan rukuk, bacaan sujud, bacaan tahiyat, sudah selesai, itu saja. Kalau iftitah yang kabiro atau Allahumma ba'id baini itu opsional saja, bisa boleh tidak, masalah ya. Itu nanti mungkin kita bahas setelah pensyahadatan. Baik, sebelum kita mulai pensyahadatan, mungkin ada khutbah pra pensyahadatan yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Bapak Dance Mumek, mantan pendeta dari GPSDI Manado. Pada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mengawali pensyahadatan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting khusus bagi saudara kita yang akan disyahadatkan sebentar pada hari ini juga. Dalam surat Al-Ikhlas telah ditegaskan bahwa sesungguhnya kita hanya memiliki satu Allah, dan ini juga dikonformasikan di dalam kitab suci Kristen, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, kitab Yesaya pasal 43 ayat 10 dan 11, Elohim sendiri yang berfirman, sesungguhnya tidak ada Allah selain aku, dan sesudah aku tidak ada, dan akulah Allah juru selamat. Nah, ini menegaskan bahwa sesungguhnya benar apa yang dikatakan oleh Al-Ikhlas, bahwa Kul huwa Allahu ahad wal Allahu somad. Jadi Allah esa dan tempat perlindungan bagi umat manusia. Dan ini juga disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, mengenal Allah satu-satunya, dan aku Yesus adalah utusan. Yang mengungkapkan itu adalah firman-Nya Allah. Ketika orang-orang mengungkapkan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, dibantah oleh Yesus itu sendiri. Lalu dalam Bible juga Rasul Petrus pernah dialog dengan Yesus Kristus. Menurut engkau siapakah aku ini? Lalu Rasul Petrus bilang begini, engkau adalah Mesias. Mesias
berasal dari bahasa Ibrani yang diurapi searah dengan kata Yunani Kristos yang mengandung pengertian yang dilantik untuk menyampaikan firman Allah. Dengan kata lain, bahwa Yesus itu adalah nabi dan utusan. Apa yang dilakukan oleh para nabi itu termasuk berkiblat, wudu, cuci kaki sebelum masuk ibadah yang dilakukan oleh Abraham, Musa, dan itu dilanjutkan oleh Yesus Kristus dalam Bible dan kita temukan dalam Al-Quran. Dengan adanya ini, banyak ribuan yang mencari kebenaran itu. Minggu kemarin saya ketemu dengan seorang ustadz. Dia bilang sudah 100 para pelayan hamba Allah saya sadatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan saya mendengar juga berita dari luar negeri, banyak yang telah masuk Islam berduyun-duyun. Ada yang mengungkapkan, Pak Pendeta, Yesus itu adalah Tuhan. Kan dia bilang begini, sebelum Abraham lahir aku telah ada. Mereka tidak tahu, ya. Saya katakan yang berbicara itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Seperti Nabi Yeskiel yang mendengar suara Allah, Allah menyuruh dia menyampaikan sesuatu, lalu dia sampaikan. Apakah dia dengar ataupun Allah taruh kepada hati Yeskiel, itu sama. Ketika Yesus Kristus berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada, akulah yang awal dan yang akhir, akulah gembala yang baik. Itu adalah firman Allah yang Allah taruh di dalam dia, atau roh Allah yang diutus oleh Allah, yang Allah taruh di dalam Roh Kristus sehingga dia menyampaikan. Jadi sekali lagi, Yesus Kristus itu adalah Nabi yang mengantar umatnya untuk masuk Islam. Nah, ini hal yang paling utama yang saya sampaikan. Sangatlah beruntung Anda mualaf hari ini. Saya pikir hal ini saya akhiri dengan kata, biarlah Anda istiqomah. Apa gunanya kita memiliki seantero dunia ini, kekayaan, tetapi jiwa kita binasa. Tapi setelah kita akui Allah satu-satunya dan Muhammad adalah utusan Allah, rezeki seantero dunia ini akan Allah karuniakan kepada Anda. Demikian, Pak. Amin. Ya, Alhamdulillah, terima kasih yang terbanyak kepada Tuan Guru Bapak dan Cumumak atas penyampaian khutbah pra syahadat pada malam hari ini, dan akan dilanjutkan dengan pensyahadatan yang akan dipimpin oleh Kiai Lukman, dan untuk tutor bahasa Arab nanti dipimpin oleh Kiai Lukman, dan tutor bahasa Indonesia akan dipimpin oleh Tuan Guru Bapak dan Cumumak. Kepada beliau dipersilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah telah berlangsung pensyahadatan kepada Ananda Sony Saputra, dan saya setiap kali ada momen pensyahadatan itu saya selalu merasakan energi yang berbeda. Di ruangan ini juga saya merasakan energi yang berbeda. Suhu ruangan juga berbeda ya, walaupun ini terasa hangat karena memang kondisi cuaca di Surabaya ini panas ya, tetapi ini energinya saya rasakan berbeda, dan saya yakin insya Allah pada setiap kali momen pensyahadatan itu setan-setan pasti akan lari, pasti akan menjauh, menangis, menjerit, dan para malaikat itu pasti akan berdatangan. Sehingga yang lalu itu saya berkesimpulan seperti itu. Dalam benak saya berpikir, kalau seperti itu para malaikat datang, apa tidak sebaiknya saya berdoa? Begitu, Kiai. Apakah tidak sebaiknya saya berdoa di dalam pensyahadatan itu? Sehingga yang lalu saat pensyahadatan Mbak Stefani Aquifera yang di Surabaya kemarin itu, saya iseng berdoa, dan tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya iseng berdoa, hanya sekedar iseng saja. Yang lain berdoa, saya berdoa sendiri. Saya menyampaikan, ya Allah, saya hari ini tidak minta apa-apa. Saya hari ini hanya minta bisa umroh bersama istri saya dengan cara Engkau yang ajaib, gitu. Iseng saja. Lalu saya melupakannya itu. Kemudian 3 hari berikutnya saya mendapatkan WA, Ustadz, bolehkah saya telepon gitu, dari seseorang yang saya tidak pernah kenal sampai sekarang. Namanya juga tidak pernah ditunjukkan pada saya. Nama aslinya siapa sampai sekarang saya tidak tahu. Yakni orang itu adalah yang mengumrohkan Tuan Guru Bapak dan Cumum. Beliau WA saya, bolehkah saya telepon? Boleh. Akhirnya beliau telepon saya. Beliau akhirnya bilang bahwa beliau mau mengumrohkan saya juga, gitu. Jadi saya kaget, setengah terharu, setengah terkesiap, dan saya sampaikan, saya menangis waktu itu. Saya ucapkan terima kasih yang terbanyak. Tapi dalam pikiran saya, istri saya kan dengar, istri saya menangis terharu. Kemudian beliau menyampaikan, mari silakan berangkat, gitu kan. Dalam hati saya yang lalu itu berdoa bersama istri saya. Maksudnya saya minta umroh bersama istri saya. Selisih 1 jam setelah itu, ada orang telepon ke saya. Kalau ini saya kenal, telepon ke saya, bilang, Pak, rumah saya laku terjual, dan saya mau mengumrohkan Anda. Saya kaget. Selisih 1 jam. Lalu saya tutup itu. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup, bingung karena harus bilang apa. Sementara sudah ada yang mengumrohkan. Saya berpikir saya harus menjawab apa yang kira-kira tidak sampai beliau kecewa. Karena niat baik kan sudah. Akhirnya saya berpikir, saya coba berpikir menyusun kata-kata apa yang kira-kira tidak sampai beliau kecewa kepada saya. Akhirnya 1 hari berikutnya saya telepon pada beliau pagi-pagi. Ibu, izinkan saya menyampaikan ini, bahwa sebenarnya saya ini sudah ada yang mengumrohkan. Selisih 1 jam sebelum ibu mengumrohkan saya. Lah, kata beliau, izinkan begini Bu, kalau itu untuk istri saya bagaimana umroh itu? Akhirnya kata beliau, wah ya nggak apa-apa, dengan senang hati. Oke, semuanya saya urus, kata beliau, semuanya saya urus. Nah, jadi nomor telepon yang ngasih umroh pertama itu saya berikan kepada ibu yang ngasih
nomor kedua. Jadi semuanya bintang 5, jadi umroh dikasih bintang 5, fasilitasnya semuanya dikasih yang terbaik. Kemudian pada khutbah Jumat, pada Jumat yang lalu itu saya sempat berdoa di antara 2 khutbah Jumat. Itu kan di antara 2 khutbah Jumat kan salah satu doa yang bisa diijabah sama Allah. Saya berdoa pada Allah, ya Allah semoga anak saya bisa ikut bersama kami umroh tahun ini. Kemudian ini sorenya jam 2, sekitar jam 2 beliau WA pada saya, Pak nanti saya WA Anda, gitu kan. Jam 4 sore beliau mengirimkan bukti transfer. Ini uang saku buat Bapak Ibu, suntik meningitis, biaya dan lain sebagainya, semuanya belanja, oke. Ini uangnya. Beliau transfer nilai uang yang kira-kira bisa masuk ikut anak saya itu. Itu yang ngasih transfer itu yang pemberi umroh yang kedua. Ngasih uang saku surprise pada saya. Saya dianggap maksudnya biar saya tidak kesusahan di Masjidil Haram itu, biar bisa belanja-belanja katanya. Itu nilai uang saku yang ditransfer pada saya itu anak saya bisa ikut. Iya, saya kaget, ya Allah, itu kan. Itu tunai, balasan dari Allah atas doa saya itu tunai. Sehingga waktu itu akhirnya saya telepon beliau maghrib itu, Bu izinkan ini untuk anak saya gimana? Oh enggak apa-apa katanya. Enggak apa-apa, kalau butuh uang saku lagi bilang saya sudah tidak saya tidak mau ngerepoti orang. Saya itu tidak suka ngerepoti orang. Jadi saya pun uang saku kemarin tidak minta, tapi beliau sendiri yang ngasih. Bahkan nomor rekening saya cukup lama tidak saya kasih. Beliau minta sendiri, mana rekeningnya gitu, minta terus. Padahal tidak saya kasih sebelumnya. Jadi saya itu tidak suka minta-minta, tidak suka ngerepoti orang. Tapi Masya Allah orangnya luar biasa itu. Nah, jadi kalau butuh uang saku lagi nanti bilang saya katanya. Jadi saya tidak mau Anda nanti kesusahan tidak bisa belanja di sana gitu. Sudah tidak, saya bilang tidak, insya Allah sudah cukup. Nah, apalagi fasilitasnya di sana kan luar biasa. Nah ini beliau mu'alaf dan doakan kami ini semua. Insya Allah Anda doanya banyak diijabah. Jadi Anda baru masuk Islam, mu'alaf, insya Allah banyak doa-doa yang setiap kali Anda berucap, insya Allah Allah akan ijabah itu. Mulai dari nol. Nah, dosa-dosa ini sudah semuanya mulai dari nol, sudah dihapus. Hapus semua. Iya, orang masuk Islam itu seperti fitrah, seperti orang baru lahir, semuanya dihapuskan. Nah nanti kita mulai lembaran baru, istilahnya begitu kan. Dan defaultnya orang Islam itu masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid, yang hanya mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka pasti masuk surga. Nah tinggal nanti di akhirat itu ada yaumul mizan, kebaikan, ada keburukan, timbangan. Nanti kan ditimbang amal kita. Kalau kebaikannya lebih banyak, lebih berat, maka langsung masuk surga. Kalau masih 50-50, sama-sama masuk surga. Kalau lebih berat yang keburukan, maka masuk surga juga, tetapi dikonversi dulu di neraka. Hitungan yang ada dosanya itu berapa, nanti itu dihabiskan dulu, konversi dulu, baru nanti masuk surga. Tetapi defaultnya orang Islam itu pasti masuk surga. Yang bagaimana kalau yang tidak Islam, tidak lulus, ya tidak bisa masuk surga. Jadi innalladzina kafaru fi nari innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir ya, non muslim itu yang terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik ya, itu adalah tempat tinggalnya di neraka dan itu abadi. Jadi intinya tidak lulus ijazah ya. Jadi kalau orang masuk kuliah, walaupun nilainya baik mulai dari semester 1 sampai semester 7, tapi tidak ikut yudisium, tidak ikut wisuda, berarti dia tidak dapat ijazah ya. Walaupun nilainya baik, berbuat baik selama di dunia, hidup dunia, tinggal ijazahnya saja ini. Nah Mas Sony Saputra
Ananda Soni Saputra ini sudah dapat ijazahnya ini, ijazah Islam ini yang defaultnya tadi itu masuk surga. Tinggal diperbanyak lagi amal kebaikannya tadi. Kalau amal kebaikan dirasa tiap hari kita berbuat amal kebaikan lebih banyak, insya Allah pasti masuk surga sudah. Bagaimana trik untuk mengetahui kita pasti masuk surga? Ya dikira-kira saja. Kira-kira hari-hari kita ini lebih banyak kebaikan atau keburukan. Itu saja. Mudah sekali. Maka jikalau lebih banyak kebaikan, maka sudah pasti masuk surga sudah. Apalagi dalam Islam itu ada banyak teknik-teknik untuk percepatan, akselerasi masuk surga. Contoh, ada dalam Islam itu malam Lailatul Qadar. Itu kalau kita beribadah di hari itu, berbuat kebajikan di hari itu, satu hari itu saja, itu sama dengan kita 1000 malam, 1000 bulan. Iya, maksudnya beribadah di malam itu. Iya, di malam itu, maka kita sama seperti beribadah di 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun ya. Itu umur manusia sudah di atas skala umur manusia ya. Kemudian itu sekali beribadah di situ dikalikan 1000 bulan beribadah, sudah pasti masuk surga sudah. Amal kebaikan sudah langsung berat ya. Terus belum lagi kalau subuh itu sesudah subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir atau kita mengikuti forum pengajian, terus kemudian di situ setelah itu syuruk itu terbit matahari, kemudian kita sholat syuruk namanya. Ishraq. Itu ya isyraq. Itu sama dengan pahalanya ibadah haji dan umroh sempurna. Satu hari saja kita sudah dapat pahala haji dan umroh sempurna tanpa perlu bayar mahal. Bayar mahal seperti Tuan Guru diumrohkan oleh orang, bayarnya mahal ya. Jadi itu sudah kebaikannya sudah langsung ya, akselerasi. Jadi banyak sekali. Nah, silaturahim seperti ini juga menggugurkan dosa. Silaturahim. Kemudian orang sakit itu sudah menggugurkan dosa. Dalam Islam itu enak sekali. Sakit itu menggugurkan dosa. Dosanya berguguran. Kemudian setiap kali kita langkah ke masjid untuk sholat ya, ikut sholat berjamaah di masjid, setiap kali, satu kali langkah itu, setiap langkah kita dosanya dihapus. Nah, dipotong-potong, diskon lagi begitu. Terus banyak hal, wudhu saja, ya, wudhu. Kita dibaptis setiap hari kata Tuan Guru. Kalau orang Kristen itu dibaptis 1 kali seumur hidup. Orang Islam baptisnya setiap hari. Wudhu sebelum sholat ya, wudhu. Dan hadis sahih bahwa setiap kali orang berwudhu, maka setiap kali itu dosanya bercucuran, luntur bersamaan dengan tetesan-tetesan dari sela-sela jemari setiap hamba yang berwudu itu. Nah, itu banyak sekali dalam Islam itu yang kita akselerasi cepat untuk masuk surga. Defaultnya masuk surga, dan itu sesuai dengan logika akal sehat ya. Kalau penebusan dosa sudah tidak sesuai logika akal sehat ya. Jadi logika akal sehat manusia itu adalah dosa tebus masing-masing, sebagaimana di kitab apa Tuan Guru? Dosa tebus masing-masing. Iya. Kitab Yeremia. Iya. Kitab Yeremia itu dosa tebus masing-masing. Dosa bapak yang nanggung bapaknya, bukan bapak untuk anak, anak untuk bapak. Kan begitu. Nah, wudhu tadi itu penebusan dosa. Ada dalilnya Tuan Guru? Iya. Wudhu baptis itu menebusan dosa. Memang baptis itu ada ya. Dalilnya. Iya. Di kisah para rasul, khotbah rasul itu. Iya. Iya. Hendaklah kamu bertobat dan berbaptis masing-masing kamu sebagai jalan keampunan dosa. Iya, iya, iya. Jadi itu cuman seumur hidup sekali. Iya. Tapi lebih dahsyat ya Muslim itu. Di Islam. Apa saja yang kita lakukan itu menggugurkan dosa. Itu kehebatannya. Dan ada hal-hal yang sangat menarik terhadap Islam itu. Pertama,
salah satu agama di dunia ini yang sangat berkembang. Ya. Jarak antara Kristen dengan Islam itu 600 sekitar 600 tahun. Ya. Tapi sekarang menurut penyelidikan Menara Tower, Ya. ini seorang ahli statistik internasional. Ya. Sekarang sudah 50-50, seimbang. Dulu jauh sekali Kristen digabung Kristen yang Katolik. yang lebih. Tapi sekarang sudah seimbang. Lalu kedua, saya temui dalam Al-Quran itu segala sesuatu kita telah diatur, baik perkawinan, kematian, langkah hidup kita, makan pun harus dengan tangan kanan. Itu juga bagian daripada kehidupan yang menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Ya. Luar biasa. Lalu ketiga, ini menunjukkan bahwa Islam itu betul. Saya punya ustadz, ada 2 orang yang masih muda, tetapi dia bisa hafal dari juz 1, juz 1 sampai 30. Selama saya 17 tahun pendeta, 2 lembar saja kitab suci saya tidak bisa hafal. Sulit sekali. Nah, ini Al-Quran dalam bahasa asing. Asing itu bisa dihafal. Luar biasa. Nah, siapa yang memampukan itu? Ya Allah sendiri, yang dibantu oleh para malaikat. Menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya, indahnya kita itu berada pada Muslim itu sendiri. Lalu keempat, kalau dalam kekristenan itu serba perantara, segala sesuatu minum dalam nama Yesus. Tetapi toh itu tetap sebagai perantara, Yesus sebagai perantara. Tetapi kalau Islam langsung Bismillah. Kenapa kita katakan Bismillah dalam nama Allah? Itu menunjukkan bahwa kita tergantung dari Allah itu sendiri. Jadi langkah-langkah kita, rezeki kita, keselamatan kita telah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Jadi ini siapa namanya? Sunni. Sun. Ya, Anda tidak kesasar. Anda berada pada fitrah kebenaran. Dan hidup Anda mulai hari ini telah baru. Dosa-dosa Anda telah diputihkan, telah dihapuskan. Itulah sebabnya doa Anda itu sangat berkhasiat. Ya, doakanlah keluarga supaya mereka juga menerima hidayah seperti ini. Demikian, Pak. Ya. Saya ingin melengkapi bahwa banyak orang salah kaprah terkait Islam agama baru setelah Kristen. Bukan. Islam itu sesungguhnya adalah agama yang dari Allah, sudah mulai dari orang manusia pertama di bumi, yakni Nabi Adam, diteruskan oleh para nabi dan rasul yang lain, termasuk Yesus. Yesus sesungguhnya beragama Islam karena Yesus itu karakteristiknya adalah karakteristik Muslim. Dia khas ini khas Muslim. Beliau sebelum masuk ke Bait Allah itu melepas alas kaki, beliau berwudu. Beliau juga kalau berdoa menengadahkan tangan, ya kan? Kemudian beliau juga kalau beribadah bersujud. Jadi bersujud hingga muka sampai ke tanah. Yesus seperti itu. Kemudian tidak ada ceritanya juga Yesus kalau doa menangkupkan tangan seperti ini. Nggak ada ayatnya di Bible. Termasuk Yesus itu kalau berdoa hanya kepada Allah. Justru orang Kristen berdoa kepada Yesus. Kemudian Yesus itu juga tidak makan babi, haram makan babi. Ya, tidak minum minuman keras. Yesus juga mengajarkan tentang berhijab. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6, aturan berhijab. Bahwa kalau tidak berhijab maka wajib dicukur, dikotakin rambutnya, kan begitu. Yesus juga mengajarkan tentang berjenggot. Semua foto-foto Yesus berjenggot. Yesus juga banyak hal ya. Kalau mati, waktu Yesus mati itu dikubur, dikafani. Tidak menggunakan peti, menggunakan kain lenan, kain kafan warna putih, persis sebagaimana karakteristik khas Muslim itu beliau. Bahkan Yesus di buku ini berhadiah BMW. Mustahil Kristen bisa menjawab. Nah, ini menjawab satu pertanyaan saja bisa berhasil menjawab sini, dapat BMW. Nah, misal contoh, tunjukkan dalil di Bible, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru, yang Yesus beragama Kristen, maka berhadiah BMW. Dapat BMW plus bensin full Pertamax, full tank.
sama sopirnya juga dikasihkan. Nah itu Yesus beragama Kristen, nggak ada dalilnya. Iya. Dan ada juga bukti bahwa Islam itu agama terdahulu. Yesus Kristus sendiri waktu dia ada di muka bumi 2000 tahun lalu, dia berbahasa Aramaik. Dan menurut para ahli, bahasa Aram itu berkembang menjadi bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu perkembangan dari bahasa Aramaik. Lalu kita tarik dari 2000 tahun lalu di zamannya Yesus, kita tarik ke belakang benang kehidupan. Maka kita ketemu dengan bahasa Aramaik juga, rumpun bahasa Surani, buku rumpun bahasa Surani. Dan rumpun bahasa Surani ini itu turunan dari anak-anaknya Adam. Jadi kepercayaan dan doa itu sebetulnya cuma diperpanjang. Ketika Abraham menyembah satu Allah dalam bahasa Aramaik ini, lalu terus menerus dari keturunannya sampai sekarang kita ketemu caranya Islam. Jadi kita tidak kesasar, betul-betul berada pada jalannya Allah itu. Ya, jadi karakteristik Yesus yang khas Muslim, ya, itu beliau berpuasa. Ya, beliau berpuasa. Matius pasal 4 ayat 2. Kemudian di Imamat pasal 23 ayat 29. Kemudian Yesus juga sunat di Lukas pasal 4 ayat pasal 2 ayat 21, juga di kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Nah, tentang hukum sunat, yang barang siapa yang tidak bersunat maka wajib dihukum mati, kan, wajib dilenyapkan atas sebangsanya. Itu ajaran Bible. Ini karakteristik Yesus yang Muslim. Nah, pertanyaan saya sebelum kita akhiri, Mas Sony sudah sunat? Sudah. Oh, alhamdulillah. Kapan sunatnya? Oh, alhamdulillah. Barusan. Oh, alhamdulillah. 2 bulanan ini. Sama siapa sunatnya? Sendiri sama teman-teman. Sama teman-teman. Oh ya. Sudah punya rencana juga. Berarti sebelum yakin masuk Islam sudah sunat duluan ya? Iya. Masya Allah. Baik, oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya ada tambahan dari Sika Konveksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangannya dari tim Ayah Sofia dan Mas Sony beserta Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir di tempat kami. Semoga tempat kami ini yang sebagai kantor dari sika.co.id, shika.co.id, itu menjadi tempat yang barokah dan bisa menjadikan semuanya lebih baik. Itu aja. Untuk Mas Sony, terakhir kalinya, karena menurut cerita dan omongan dari semuanya, orang yang baru masuk Islam doanya gampang diijabah. Mohon sebelum meninggalkan tempat ini, kami semua didoakan semoga kami semua menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Itu aja. Baik, kita akhiri di forum pensyahadatan yang mulia ini. Alhamdulillah, pensyahadatan berlangsung lancar dan sangat hikmat dan monumental sekali, seperti pensyahadatan dadakan, ya, di tempat yang dadakan. Masya Allah. Kami sampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini hadiah. Terus ini terima kasih.